Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Nah, kali ini kita kedatangan Ustadz Yahya Edward loh. Seorang guru mengaji yang berdakwah dengan memakai kostum badut atau dikenal dengan badut syariah. Segala sesuatu itu diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil lagi? Ambil. Tadi masukin berapa? 10.000. Oke, 1, 2, tarik. Woi, dapat 100.000. Apanya 100.000? 100.000. Ini mah ikhlas banget. Baginya, dengan cara itu beliau bisa menyampaikan ajaran agama Islam loh, yang mudah diterima dan menyenangkan bagi anak-anak. Pasti kepo kan dengan kisahnya? Penasaran kan? Simak cerita lengkapnya di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman cerita untung? Terima kasih untuk supportnya sampai sejauh ini, dan terima kasih juga untuk semua doa-doanya untuk kita dan juga untuk para tamu-tamu kita yang hadir di sini. Insya Allah sampai sekarang kita akan terus berusaha untuk memberikan tayangan-tayangan menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, kali ini sesuatu yang unik tentunya udah teman-teman lihat di bumper tadi, bahwa memang kita ini dilahirin sebagai seseorang yang berbeda-beda lokasi dengan berbeda-beda profesi. Nah, ternyata memang unik profesi kali ini. Orang-orang sekarang lagi belajar perbankan syariah, makanan halal, segala macam. Lagi pada semangat. Karena ada juga badut syariah. Ini apa sih sebenarnya? Kita perlu cari tahu. Langsung saja ketemu dengan badut syariah tamu kita hari ini, yaitu Ustadz Yahya Edward. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ini sebelum kita lanjut ya Ustadz, dari mana julukan badut syariah ini? Julukan bersyariah itu berasal dari guru saya. Gitu. Guru saya menjulukan saya bersyariah. Kenapa sebut bersyariah? Karena saya mengajar ngaji menggunakan kostum baru seperti ini. Nah, ini yang memberikan ide itu siapa? Apa punya ide sendiri atau terinspirasi dengan siapa gitu, kemudian milih dengan pola yang berbeda gitu ya? Ada di antara para ustadz itu ada yang di sini udah banyak nih yang ngambil. Nah, ini Ustadz justru ngambil di ranah yang orang jarang nih ngambil nih, gitu. Ini inspirasi dari mana, Ustadz? Terus saya dimotivasi dengan guru saya, yaitu dia terinspirasi dengan Abu Nawas. Abu Nawas Dia itu berdakwah dengan 1001 malam ya. Jenaka. Maka sebut bersyariah berdakwah dengan ceria. Wah, gitu. Udah punya tagline dia sebenarnya. Iya. Itu waktu itu terinspirasi dari Abu Nawas. Kalau guru saya. Oh, jadi apa namanya, dikasih masukan sama guru. Beliau di mana tinggal? Enggak jauh dari rumah saya. Oh gitu. Dan kemudian ngasih masukan untuk coba berdakwah dengan cara ceria kepada anak-anak dengan inspirasi dari Abu Nawas. Nah, itu tahun berapa pertama kali? Saya mulai terjun berdakwah seperti ini itu di tahun 2010-an kurang lebih. 2010. Waktu pertama kali nih, gimana penerimaan masyarakat dengan adanya dengan badut? Ya awalnya sesuatu yang baru pasti itu ada cibiran ya Mas Ari ya, namanya sesuatu yang baru ya masyarakat masih tidak menerima penyesuaian lah ya. Itu pasti cibiran ya, Masya Allah yang sangat luar biasa gitu kan, cibiran dari masyarakat. Kenapa? Karena saya mengaji bukannya pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung, ini muka dicoreng-coreng. Kan satu hal yang berbeda. Mau lagu apa lo? Kalau bahasa Betawi gitu ya. Jangan laguan bae ngapa. Kalau ngajar mah gitu. Kan Betawi mah gitu bahasanya. Bisa-bisaan aja lu. Jangan laguan bae ngapa. Lu mau nyari sensasi. Gitu. Saya nggak mau nyari sensasi. Kalau nyari terasi iya, bikin nasi goreng gitu. Kayak gitu kan. Jadi Mas Ari, perjuangan yang sangat luar biasa, cibiran penuh. Sampai nggak hanya dengan tetangga atau masyarakat, saudara saya pun sampai istri saya pun kena juga. Iya, dia nggak mau saya mengajar ngaji seperti ini. Oh, di awal istri juga penolakan? Iya, nggak mau saya jadi badut, pengennya kerja. Aduh, yang paling berat di awal apa tuh? Coba adalah ngelakuin ini. Saya yang paling awal itu di orang tua. Bilang gimana? Orang tua saya gini, setiap saya mau ngajar ngaji menggunakan kostum baru seperti ini, saya ditolak salaman saya dengan orang tua saya hampir berjalan 5 tahun. 5 tahun nggak terima salaman kalau lagi pakai ngajar ngaji menggunakan kostum pakai seperti ini, muka dicoreng-coreng. Alasannya?
Alasannya bikin malu orang tua. Ya Allah. Lu gue udah sekolahin, Albatnya ngomong gitu ya. Udah sekolahin tinggi-tinggi. Ya alhamdulillah saya nyampe SH, saya mudah. Sarjana hukum sekarang? Sarjana hiburan. Oh iya. Udah mulai. Kalau lagi pakai kostum susah kita. Sarjana hiburan, maksudnya sampai SMA lah gitu lah. Karena tua gue ngomong tinggi gitu ya. Ngapain lu gue sekolahin, gue udah pinterin, gue udah suruh baca, bisa nulis, lu jadi badut. Jangan lelaguan gue nggak potong lu mah, lu bikin malu gue lu mah. Saya mikir pakai dada. Mbak, saya nggak bikin malu. Saya ini mengajar ngaji, mengajak anak-anak agar mereka demen sama ngaji, datang pengajian. Enggak, gue demen. Lu hapus gue makeup. Salaman ditolak selama 5 tahun. Alhamdulillah tetangga yang meyakinkan orang tua saya. Mungkin sama saya nggak yakin. Kayak ada orang baik yang meyakinkan orang tua saya. Kenapa tetangga itu nyupport akhirnya? Kenapa emang Leo? Kan ada tetangga yang nggak mensupport, ada yang mensupport, nggak semuanya kan gitu ya, Mas Ari ya. Adanya yang mensupport inilah yang menjelaskan ke. Udah ngelihat berarti? Orang tua saya. Dia udah melihat sepak terjang saya memang benar-benar mengajar ngaji menggunakan kostum seperti ini, bukan lelaguan, bukan bikin malu keluarga. Itu cobaan masih banyak, Mas Ari. Karena apa? Orang tua benar ridho. Oh, ketika orang tua ridho, alhamdulillah keberkahan datang. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau dari istri? Kalau istri begini, kalau saya kadang yang namanya itu kan kadang ya kita latihan di kaca segala macam. Terus kemauan istri itu kan kalau saya lagi ini belajar di depan kaca kayak orang gila ya ngomong sendiri segala macam. Masuk kaca itu sebagai cerminan ada anak-anak, kalau nggak ada. Itu kata istri saya, ngomong ke anak yang pertama, baba lo kayak orang gila, ngomong di depan kaca dikewek. Lalu yang kedua, istri saya itu pengen saya itu bekerja, jangan seperti ini. Karena apa? Namanya istri kan ini ya, Mas Ari ya, pengennya kerja kan tahunan bulanan, lebihnya kan enggak. Oh gitu. Tapi dulu sempat kerja? Saya sempat. Jadi apa tuh? Alhamdulillah ya OB, Pak. Di OB? Office boy. Memutuskan untuk keluar dari OB untuk kemudian jadi baru Syariah ini tahun berapa? Saya itu memutuskan di tahun 2019-an deh, kalau nggak salah. Oh, jadi selama 2010 sampai 2012 itu sambil bekerja. Nyambi? Nyambi. Oh, jadi bekerja juga di waktu senggangnya kemudian jadi Ustadz Syariah nih. Ustadz Syariah, baru Syariah ini waktu libur, kadang saya ngajar ngaji menggunakan sobat yang baru seperti ini. Oh, gitu. Jadi mengisi hal yang positif. Waduh, Masya Allah. Nah, sekarang tentunya juga kan nggak gampang ya, apalagi mungkin mendakwai anak-anak gitu. Ketika jadi badut kan berarti emang target tuh ada anak-anak, ya kan gitu. Kenapa tuh anak-anak yang ditarget target dakwah? Iya, karena saya lebih suka anak-anak. Karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa ini, iya kan? Jadi kita bimbing mereka dari kecil. Nanti kalau udah gede mah pada badar-badar banget, kata orang Betawi mah gitu ya. Apalagi udah SMA, udah mengenal masa remaja, kita suruhin aja udah badar. Sekarang makan gitu ya. Makanya justru dari masih usia ya kayak TK atau PAUD itu yang kita didik mereka dengan lebih cinta datang ke pengajian. Makanya saya punya prinsip ingin menjadikan Pak Haji Salim itu wisata religi buat anak-anak. Kemas dengan hiburan, kemas dengan segala permainan. Gimana caranya supaya anak itu lebih senang datang ke majelis taklim. Masya Allah. Seperti itu. Berarti pahala jariahnya bisa panjang ya kan, dari kecil tiba-tiba mereka udah tertarik dengan agama, walaupun mungkin habis itu mereka dewasa lupa, tapi masih dulu yang pertama kali ngajarin ternyata baru Syariah gitu. Walaupun dianya lupa, pahala jariah mah tetap nggak akan lupa ya. Betul sekali kalau diamalkan. Nah, kesulitannya apa sih sebenarnya ngajarin anak-anak tuh? Kesulitannya? Ya karena kalau kita lagi cuekin, ini juga namanya bocah. Ya. Ada nggak konsen gitu, maunya main doang gitu ya? Tapi ya kita namanya kita dakwah ya, Mas Ari, gimana caranya supaya anak itu fokus sama kita? Saya bawa hadiah. Oh, bawa hadiah salah satu. Saya bawa hadiah buat apa? Motivasi anak-anak. Terus bermain sulap juga. Kan mereka fokus. Oh, caranya dengan cara ngajakin main sulap. Terus ada hadiah. Selain kita ada serius, terus selingi dengan game, ya kan? Mereka senang kan apa hadiah? Benar-benar. Terakhir ending sulap. Adik mereka 7. Waduh, ini berarti sesuai dengan ungkapan kalau nggak salah hadis ya, mengatakan bahwa berbicara dengan bahasa kaumnya. Kira kan kadang-kadang kita mau dakwah nih anak kecil kalau dengan nggak bahasa anak-anak nggak ketemu tuh. Nggak ketemu, apalagi dengan bahasa yang serius, mereka lebih jenuh. Wow, responnya gimana tuh?
Apanya? Respon anak. Alhamdulillah pas saya awal ya mengajar menggunakan kostum badut ini, responnya sangat-sangat luar biasa. Walaupun kadang masih ada yang takut dengan badut, tapi saya takut dengan badut, saya punya prinsip. Badut itu bukan ditakuti dengan anak-anak, tapi badut itu untuk menghibur anak-anak. Gimana caranya dengan anak yang takut? Nah, kita harus punya trik. Kalau anak yang takut, jangan sekali dia lagi takut nih, kita dekati, makin jadi takutnya dia menjadi trauma. Bagian baik kata orang Betawi mah, bagian baik yang ngeliatin kita baik. Lama-lama kalau kita gini, ngikutin tangannya, udah mulai berani. Kita gini, udah mulai ikutin, berarti udah mulai berani. Kayak tos, masih begini, jangan dulu. Kita butuh proses. Jangan sekali-kali anak takut kita langsung hai. Yang ada dia takutnya nanti takut nama badut, trauma gitu, Mas Arisa. Tadi saya selalu bilang, yang anak yang takut nggak apa-apa, liatin dari jauh. Insya Allah lama-lama dia akan berani. Pas seru ataunya jadi mendekat gitu ya? Iya, tujuan kita itu supaya dia berani. Kalau karena dia masih posisi takut kan, tambah tegang mereka. Iya. Jadi ada ininya. Jadi ada proses ta'arufnya lah ya. Iya. Gitu. Walaupun dari versi secara singkat gitu ya. Tapi ada nggak sih yang udah mulai nyinyir duluan gitu ya, nggak suka dengan profesi badut, kok dibawa-bawa juga ke syariah sih gitu misalnya. Kok badut dibawa-bawa agama segala sih, badut kan hiburan doang gitu misalnya, ada nggak? Ada sih, itu dari sahabat baru saya juga. Lu badut syariah udah kayak bank aja, bank syariah. Saya udah gituin. Iya, badut juga ada syariah. Kita tunjukkan bahwa badut itu selama ini dipandang mungkin sebelah mata sama orang. Kita tunjukkan bahwa badut itu nggak hanya sedang menghibur. Kita tunjukkan badut itu bisa juga pastabikul khairat, mengajak orang untuk kebaikan. Ya kan? Cuma dengan caranya masing-masing. Yang penting gimana caranya, kita hanya sifatnya mengajak aja. Nanti tergantung hidayah, Allah yang akan datang. Kembali ke hidayah. Kalau emang kita udah ngajak segala macam, hidayah belum datang, nggak akan bisa kita. Kembali lagi kita hidayah Allah. Masya Allah. Hidayah. Tentunya juga ini cara untuk mendapatkan ridha Allah tuh setiap orang macam-macamnya. Effortnya berbeda-beda. Ini salah satunya Ustadz Yahya dengan cara menjadi badut tentunya. Nah, ada juga ungkapan juga bahwa berada di jalan Allah juga menyiapkan rezekinya. Bagaimana mengenai finansial? Rezekinya bagaimana, Ustaz? Kan pasti nggak mudah juga, Ustaz. Ibaratnya berprofesi jadi badut aja harus berjuang juga nih. Apalagi nih badutnya ada segmennya lagi nih, badutnya dakwah lagi. Nah, itu gimana? Secara rezeki bagaimana? Keberkahan sebelum saya menjadi badut dakwah seperti ini, dengan saya bekerja lebih berkahan, saya seperti ini. Kenapa saya katakan waktu saya bekerja ya, saya juhud dunia waktu itu. Juhud dunia, kerja saya sampai double kerja, sampai 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Karena waktu itu saya punya ini, jangan sampai masa kelam saya terulang kembali. Karena saya punya masa yang ekonomi sangat sulit, sampai saya mencari uang 5.000, mendapat uang 10.000 saja dari subuh sampai malam. Susahnya, Masya Allah, sangat luar biasa. Allah ngasih saya ujian seperti itu. Dari subuh ngojek sampai ketemu malam jam 10 malam, kadang saya cuma dapat 10.000, 20.000, kadang nggak dapat. Sedangkan kebutuhan jalan terus selama 3 bulan. Waktu itu saya diuji sama Allah. Itu sebelum ada ojek online apa ojek online? Belum. Ini ojek online apa ojek biasa? Saya ojek biasa yang mangkal di pasar. Saya diusir-usir. Nah jadi itu saya jadikan pelajaran buat saya. Saya jadikan pelajaran buat saya harus semangat. Setelah saya dapat kerjaan, saya juhud dunia. Iya, juhud dunia. Saya belum dakwah seperti ini. Terus saya double job. Apa yang saya dapatkan? Hanya tersedia gaji, tapi keberkahan nggak ada saya dapati. Sebelum tanggal 10 gaji udah habis. Karena apa? Nggak berkah. Karena apa? Saya selalu nguyung dunia. Setelah saya dimotivasi dengan guru saya dengan kata hijrah together, istiqomah forever. Taat bersama, bahagia di surga. Insya Allah. Kita jalan hidup ini dengan seindah sunnah, semulia Al-Quran. Masya Allah. Itu menjadi patokan saya, sehingga saya termotivasi. Nah, tapi tetap saya badut itu saya sebagai sampingan. Sabtu dan Minggu saya libur kerja ya. Sabtu setengah hari, Minggu libur. Saya untuk badut ulang tahun waktu itu. Ya, badut ulang tahun buat nyari sampingan saya. Tapi setelah saya pikirkan, oh iya benar. Saya nggak boleh terulang masa lalu saya ini ekonomi. Ya. Tapi waktu saya lagi bekerja dengan job sampingan badut, Allah ngasih nikmat saya. Job badut lagi rame.
kerja juga ada. Ya. Jebol dong, Pak. Akan tetapi setelah saya nggak bekerja, Allah ngasih ujian lagi. Ad-dunya wal balai wal imtihan. Dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan. Gimana caranya kita saja menyikapinya. Makanya kita nggak boleh berprasangka dengan Allah. Masya Allah. Iya, kita deketin Allah. Nah, ya, setelah itu. Nah, setelah itu saya memutuskan ya untuk menjadi badut saja. Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Saya berdakwah menggunakan kostum seperti ini. Tapi keberkahan beda yang saya dapati. Memang terkadang ya namanya kebutuhan, mohon maaf ya, kita tidak munafik. Kadang ada kekurangannya. Ya, ya namanya logika. Saya kan baru ulang tahun itu sekali panggilan 400.000 Mas Ari. 400.000 kalau lagi ada panggilan. Seminggu ya, seminggu sekali. Kadang lagi nggak ada. Gimana? Logika manusia. Yang saya mengajar ngaji ini saya lillah karena Allah. Sebab apa? Kan saya ingin supaya ada ladang amal ibadah saya. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa tahun lagi. Yang penting saya sudah berusaha memperbaiki diri saya kepada Allah maupun kepada manusianya. Ya, dengan kata lain, hablum minallah wa hablum minanas. Berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan manusia. Insya Allah nanti Allah akan membukakan pintu rezeki yang nggak sangka dan kita duga. Sampai sekarang saya dikenal dengan Mas Ari Tausin. Kira-kira pernah ada yang ngasih hafalah gede, Pak? Kenapa? Ada yang ngasih hafalah gede nggak? Alhamdulillah, karena saya kalau mohon maaf, saya kalau badut itu saya tarif. Badut ulang tahun, saya tarif. Tapi kalau untuk berdakwah, saya tidak tarif. Bisyarahnya itu seikhlasnya daripada panitia. Nah, yang penting bebas itu ya. Kalau untuk dakwah seperti acara MON, PHBI dan lain sebagainya, itu saya tidak menarif seperak pun. Nah, kalaupun memang saya enggak. Kalau ada yang ngasih, ada yang ngasih, bicaranya. Kita punya Allah. Misalnya ada yang ngasih nih sekian gitu, terima kan? Iya, oh ada yang ngasih. Kalau yang ngasih kan? Oh itu saya terima. Ya kan boleh dong ya, kan halal juga itu. Iya itu saya terima. Yang penting kan dia ikhlas. Tapi nggak ditarifin ya? Tidak saya tarif. Pernah ada yang ngasih gede? Ngasih gede pernah? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada. Itu saya gunakan untuk kegiatan sosial saya lagi. Oh gitu. Soalnya digunakan juga nggak apa-apa, namanya juga separuh sosial, berapa persennya, separuh lagi ya untuk keluarga. Iya kan itu memang rezekinya udah disiapin sama Allah gitu ya. Nggak ketukar aja. Nggak ketukar. Udah ditakar kata Allah. Nah, jadi dalam kalau lagi kondisi sebagai badut ini ngajarin anak-anak apa aja? Saya mengajar anak-anak itu ya ikro, agar dia bisa membaca Al-Quran. Terus akidah. Akidah. Ya. Terus tajwid. Selain anak-anak juga ada manohara. Apa tuh? Mau lihat manohara saya nggak? Manohara. Cantik, bohai. Lansia. Oh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa tuh jadi? Jadi pakai tapi nggak pakai badut dong? Iya kagak itu mah bujuk dah. Maaf ya maaf. Jadi pokoknya kalau yang anak-anak tuh gue yang ngaji, akidah, alat fikih, akhlak segala macam gitu ya. Terus kemudian kayak ngapalin juga anak-anak. Iya hafalan. Sama paling ya. Ada tahsin. Oh gitu. Nah terus kalau apa namanya di luar jadi badut, yang diajarin ngaji apa aja? Siapa aja tuh? Itu manohara. Manohara. Jadi lansia juga nih. Itu saya lansia tapi manohara. Oh manohara ya. Biar kelihatan muda terus. Dia umur boleh tua, yang penting jiwanya bangun muda. Waduh. Semangatnya maksudnya. Nah ini kan berarti pola yang berbeda ya. Ada yang kadang dakwahnya ke anak-anak itu caranya beda, ke lansia juga caranya beda gitu ya. Nah kalau misalnya nih ada yang ulang tahun, nangkep ustadz nih, gitu ya, sebagai badut, menghibur. Di situ ada dakwah juga? Ada. Sampai saya kalau orang manggil saya, manggil badut nih, manggil. Acara ulang tahun, kalau manggil saya gratis kalau manggil. Kalau manggil doang, badut gratis. Udah tahu deh badut. Kalau manggil emang gratis. Iya. Kalau nanggep? Oh, nanggep. Berapa tarifnya nanggep? Oh, itu saya 400.000 sekali. Waktu ada zaman jadi OB dulu berapa? Apanya? Waktu OB dulu. Waktu saya tuh masih 2,5. Berarti saudara kalau 5 kali panggilan aja sebenarnya udah ketutup ya? Apanya? Iya, mudah-mudahan, amin. Nah itu kemudian itu kan yang hibur ulang tahun tuh. Nah nyelipin dakwahnya kapan? Nah itu ada Kak. Seperti gini, mereka kan maju ke depan ya di set game. Ada salaman.
Coba assalamualaikum, saya pasti mengatakan kenal itu kata assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Terus mereka yang jawab waalaikumsalam. Lalu saya arahkan ke jamaah, ke teman-temannya. Kata yang pertama kali kalian ucapkan kalau kalian bertemu dengan seorang, jangan lupa katakan assalamualaikum. Ketemu dengan teman kalian, assalamualaikum. Sebetulnya menjadi contoh itu dari diri kita yang udah dewasa. Kalau kita ketemu dengan teman kita, assalamualaikum, jangan besti, apa, jangan. Assalamualaikum. Makanya kalau ketemu anak di jalan, assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam. Lebih indah kita saling mendoakan daripada, woi om badut, nggak ada kata doa. Tapi kalau di awal dengan assalamualaikum kan doa. Nah, terus itu tes salamannya. Mohon maaf, zaman sekarang salamnya pada twing. Twing. Nanti tahun 2025 begini. Wow. Ada yang didengerin dong. Ada juga tuh kan. Ada juga tangannya dia taruh jidat. Ada ABG. Ada kayak gitu. Nah, itu saya mengajarkan cara salaman yang baik. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah cium. Nah, kayak gitu. Jadi anak dari situ bawa ilmu pulang kan gitu ya. Iya. Orang tua yang nonton juga dapat pelajaran gitu. Ada apa? Nggak hanya. Nah, selain sebagai badu dakwah begini, Ustaz ada ini kegiatan sosial apa aja selain mengajar? Kegiatan sosial yang saya lakukan ada namanya perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling itu saya menggunakan kostum baru seperti ini, pakai sepeda goes sambil olahraga, terus pakai musik, lagu gemar membaca. Ada stiker, hayu membaca bersama dengan Bar Syariah, membaca gratis. Wow. Ada stiker supaya orang tahu. Kalau gitu mbak dikasih nama dah, tulisan gitu kan, sepeda. Seperti itu. Nah, saya juga bawa speaker, kayak tukang es krim. Pernah lihat nggak tukang es krim yang keliling tuh pakai sepeda? Memang sih ada sekarang nih. Es krim Miami, mi mau, gitu kan? Wah ini angkatan lama nih. Nah gitu. Nah, saya gimana caranya? Lagu gemar membaca, hayu membaca. Wah, ada gemar membaca noh. Nah, karena kadang ada orang, mohon maaf ya, gelar buku, tapi kalau nggak dikemas, anak-anak kira tertarik nggak? Kita cuma gelar nih buku, anak lagi kumpul, kita gelar buku, taruhin, beresin, mohon maaf, harisin, terus kita cuma diem aja bikin ngeliatin. Ada yang baca nggak? Ada, cuma 1-2. Tapi kalau kita kemas dengan acara, pakai musik, dance dulu, jogging, kita joget bareng anak-anak. Awalnya cuma 5, insya Allah mereka akan tertarik banyak. Nah, joget, dapat hadiah. Setelah mereka kumpul, baru kita jejelin ke buku, baca, punya trik, kayak gitu. Jadi pakai sepeda, bawa buku bacaan anak-anak. Berapa buku sehari sekali bawa? Saya beli 50. 50? Oh, berat juga tuh. Buku apa aja isinya? Ya, buku-buku dongeng. Buku dongeng ya? Kisah Nabawi ya. Oh, sirah gitu. Sirah anak-anak. Iya, buat anak-anak. Wah, apalagi sekarang ini banyak yang produksi buku-buku kisah Nabi itu dengan cara dongeng yang mudah dimengerti anak-anak. Masya Allah. Nah, itu berkeliaran di mana aja tuh, Ustaz? Kelilingnya? Saya kadang sesuatu dengan hati ya. Hati, jadi saya itu keliling paling cenderung ke kampung saya dulu. Karena saya ingin perbaiki dari wilayah saya sendiri dulu. Ya, baru ke. Berarti luar. Kenal sebenarnya, Dang? Hah? Ini Ustadz mah, saya ke tetangga saya di sini kenal dong. Ya, saya kan orang punya nama. Oh, ya kalau nggak punya nama bagaimana, Bang? Mancing aja. Iya, punya nama mah kenal orang sama saya. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang saya udah jadi orang. Oh gitu. Makanya kalau kita pengen maju ya kita harus berpikir yang positif. Jadi gimana cara kita mengemas itu jadi orang bisa tertarik dengan kita gitu, Mas Ari. Bukan tertarik penampilan kita bukan mencari sensasi, bukan. Tapi niat kita lidah yang tahu jangan kita dengan Allah. Ya, niat nawa itu kita yang penting ya, Mas Ari ya. Kalau niat kita positif, baik karena Allah, insya Allah nanti Allah akan membukakan jalannya. Makanya kalau punya hobi itu jangan hobi orang mancing, nggak akan maju seumur hidup dia. Hobi orang mancing? Iya, nggak bakal maju. Kenapa Bang? Ya coba Pak, kalau mancing maju, nyebur. Jumpa kita. Kali ini tadinya kita tahu semua nih mau ngapain nih? Mancing. Nah, kalau pakai berarti kan Ustaz pakai makeup gini, ini adalah sebagai daya tarik biar anak-anak mudah kemudian datang gitu ya, untuk kemudian cara berdakwahnya Ustaz diterima sama anak-anak. Nah,
itu di lingkungan kampung ya, ibaratnya daerah situ. Itu kan berarti keluarga melihat gitu kan ya. Itu gimana? Pasti awalnya juga, Pak, kalau keliling jangan di kampung sini, gitu misalnya gitu nggak? Ada gitu nggak? Segala sesuatu itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil lagi. Ambil. Tadi masuknya berapa? 10.000. Oke, 1, 2. Tarik. Woi, dapat 100.000. Apa yang 100.000? 100.000.